bersyukur pagi ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang kedewasaan rohani. Kita sudah belajar yang pertama, orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang bisa bersuka cita di dalam tekanan. Apapun krisis, apapun goncangan, apapun badai, apapun tekanan yang kita hadapi, kita mau belajar untuk bersuka cita. Itu orang yang dewasa, yang matang, yang Alkitab bilang sempurna karakternya. Yang kedua, kita belajar tanda orang yang dewasa rohani, dewasa iman adalah dia adalah orang yang memperlakukan sesamanya dengan baik, tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan. Dan yang ketiga, kita belajar minggu lalu bahwa orang dewasa imannya, dewasa rohaninya adalah orang bisa mengontrol, mengendalikan lidahnya. Dan kita mau melanjutkan yang keempat pada hari ini, apa tanda orang yang dewasa iman, yang dewasa rohaninya. Mari kita baca Yakobus pasal yang keempat, menulis demikian dalam ayat yang pertama. Yakobus pasal yang keempat ayat pertama menulis demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang cinta damai. Orang yang tidak suka konflik, yang tidak suka terjadi pertengkaran, orang yang selalu datang membawa damai bagi orang di sekitarnya. Tapi seringkali dalam hidup kita ketemu orang yang troublemaker, orang yang usil, orang yang suka irritate kita, yang sering membuat kita marah, kita jengkel, kita jadi tersinggung. Nah, orang-orang seperti ini merupakan tantangan bagi orang-orang yang dewasa di dalam imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang dewasa iman cinta damai. Dia tidak suka konflik. Yakobus pasal 4 mengajarkan kepada kita ada 3 musuh kita. Yang pertama, musuh kita adalah setan. Setan si iblis adalah musuh kita. Yang kedua, Yakobus 4 menyingkapkan kepada kita bahwa musuh kita yang kedua adalah dunia. Makanya Alkitab berkata persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ketika kita terikat dengan dunia, kita mencintai dunia dengan segala keinginannya, kenikmatan dunia ini, pesona dunia ini, maka kita sedang mengadakan peperangan, permusuhan dengan Allah. Dan musuh yang ketiga yang dicatat oleh Yakobus adalah hawa nafsu. Nah, menurut Bapak Ibu yang paling berat dari ketiga hal ini mana? Apakah setan untuk kita hadapi? Apakah dunia untuk kita kalahkan, atau hawa nafsu? Rasanya setan kita tengking dalam nama Yesus, dia kabur ya. Dia pergi ketika kita hadir, kita usir, kita tengking dalam nama Yesus. Saya sering melayani pelepasan dulu sebelum COVID, dan setiap kali setan ditengking, dia pasti kalah. Dia pasti kabur, terjadi kelepasan. Nah, yang kedua dunia. Dunia ini gimana cara kita menghadapinya? Keinginan dunia itu begitu memikat kita, apalagi kalau kita jalan di Soho, apalagi kalau kita jalan di Fifth Avenue, saudara-saudara sekalian. Itu semua daya tarik dunia memikat kita. Di situ ada Bottega Veneta, di situ ada Barney, di situ ada apa namanya, Olson, apa itu Pak Yongki, saya lupa namanya. Di situ ada teman-teman saya Herme, Alfi, semuanya ada di situ. Ada yang namanya yang Goyard, yang daerah situ semua. Nah, dunia ini menarik kita. Dunia ini menarik kita. Gimana caranya kita bisa mengalahkan dunia ini? Gampang. Dunia itu keinginan kita. Maka dari itu kita belajar penuh dengan Tuhan. Kita belajar puas dengan Tuhan. Kalau kita sudah puas dengan Tuhan, kita sudah penuh dengan Tuhan, semua daya tarik dunia itu tidak memikat hati kita lagi. Saya bersyukur juga untuk pandemi ini, sehingga kita nggak jadi orang yang hedonisme, tidak jadi orang yang mengumbar kemewahan. Mau mewah apa saudara? Mau pakai baju mewah, baju mahal, mau kemana? Mau pakai tas mahal, mau kemana? Mau nyuci sembari pakai tas Hermes, mau ngepel sembari pakai tas Chanel, kan nggak lucu, betul nggak? Nah, sekarang saya merasa Tuhan mengembalikan, meriset hidup kita. Sekarang saya punya baju bagus-bagus cukup banyak ya.
Ya cukup banyak kemarin di New York terakhir sempat belanja terus sama Pak Yongki. Pak Yongki menggoda saya untuk belanja benar-benar ya. Nah saudara sekarang ini sekarang nggak kepake. Cuma pakai baju kaos gini aja. Kalau kita cuci baju dulu setiap hari ke laundry, setiap hari ke laundry. Sekarang nggak usah. Irit loh, irit nggak ke laundry lagi, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keinginan dunia ini bisa kita kalahkan kalau kita puas dengan Tuhan, kita penuh dengan Tuhan. Kalau kita kenyang nih, diajak makan Peter Luger pun kita tolak. Memang saya tolak karena itu daging ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita udah kenyang, diajak makan apa saja kita tolak. Kenapa? Kita kenyang. Tapi ada teman saya kemarin datang ke rumah, dia kita kasih makan, istri saya masak, dia makan, terus istri saya mau ini nggak usah, kenyang. Tapi habis juga Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kenyang tapi habis juga. Itulah hebatnya orang Indonesia ya, nggak usah tapi maju terus ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa kalahkan dunia kalau kita penuh dengan Tuhan, kita puas dengan Tuhan. Semua daya tarik itu dunia ini nggak mempersona kita lagi. Tapi yang berat kita hadapi itu hawa nafsu kita. Karena dia ada di dalam kita. Dia itu keinginan kita. Nah ini yang susah kita lawan. Dan Alkitab berkata bahwa pertengkaran, konflik itu terjadi karena nafsu kita. Berapa banyak kita terjebak dengan nafsu marah. Kita terjebak dengan nafsu serakah. Itu yang menyebabkan konflik-konflik terjadi dalam hidup kita. Makanya kita harus belajar untuk menghindari konflik. Kita harus belajar untuk cinta damai. Saya belajar dari Abraham. Abraham itu hebat sekali. Abraham itu cinta damai. Dia tidak suka ada konflik. Nah, untuk kita cinta damai, kita harus belajar untuk satu kuncinya, mengalah. Apa Bapak Ibu? Mengalah. Tapi sulit mengalah. Mengalah itu tidak mudah. Ketika satu hari Abraham sangat diberkati, Lot yang nebeng pun ikut diberkati. Bayangkan, orang kalau sudah diberkati Tuhan, yang nebeng itu pun ikut diberkati. Makanya jemaat BMC New York dekat-dekat Pak Yongki. Dia diberkati, dia urapi kecipratan, saudara sekalian. Nah, ketika Lot dekat kepada Abraham, nebeng. Tuhan nggak panggil Lot loh. Yang Tuhan panggil adalah Abraham. Dan hebatnya karena Lot nempel sama Abraham, dia ikut kecipratan berkat. Akhirnya domba mereka banyak, timbul konflik, timbul pertengkaran antara gembalanya Lot dengan gembala Abram. Nah, timbul pertengkaran dan hebatnya Abram, dia sadar kalau konflik itu yang pertama membuat kita lemah. Konflik membuat kita lemah. Ada kata berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan kawin lagi ya. Bercerai kita runtuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Abraham tahu, kalau konflik terjadi di antara saudara, pertengkaran terjadi di antara famili, maka keluarga itu akan lemah, keluarga itu akan gampang ambruk. Sedikit masalah datang dari eksternal bisa menghancurkan keluarga itu. Jadi bagi Abraham tidak bagus ada konflik. Apalagi waktu itu dikatakan ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di daerah sekitar mereka. Dan bangsa-bangsa itu menjadi ancaman. Kalau kita ribut terus, kita berantem terus, saudara, gampang sekali musuh datang untuk menghancurkan kita. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kebahagiaan. Orang kalau berantem nggak bisa senyum, saudara. Pernah nggak kalau Bapak Ibu berantem sama istri terus bisa hahaha? Nggak bisa. Manyun mukanya, bimoli, saudara, bibir monong 5 cm, betul nggak? Kalau kita lagi marah, kita lagi berantem, nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Saya kalau misalnya agak ribut sama istri saya, kita tuh biasanya malam suka ngobrol. Karena siang pada sibuk semua, jadi malam baru ngobrol. Dan akibat sering ngobrol jadi berantem juga. Nah kalau sudah berantem itu, mau tidur pun susah. Hati ini panas, membara. Panas gitu ya. Hati ini panas. Akhirnya kita beresin, kita ngobrol, sudah tenang, baru kita bisa tidur. Kalau kita masih panas, saya balik ke sana, putar sana, nggak bisa tidur. Saya lihat sisi aja, putar sana, putar sini juga nggak bisa tidur gitu loh ya. Kita gelisah, nggak bisa. Makanya orang kalau konflik, dia nggak damai. Dia nggak tenang hidupnya. Dia nggak akan bahagia, nggak akan sukacita. Maka dari itu Abraham bilang mengalah.
kunci Abraham itu untuk menghindari konflik itu mengalah. Dia katakan sama Lot, udah gini deh, kita pisah. Kamu tuh ponakan, kamu pilih dulu. Hebat loh. Kamu ponakan tapi kamu pilih dulu. Dia kasih Lot untuk memilih terlebih dahulu loh. Hebat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mestinya Abraham sebagai om harus ambil hak dulu untuk memilih. Dia pilih yang terbaik dulu, baru sisanya buat Lot ponakannya. Tapi enggak. Dia katakan, Lot kamu pilih dulu. Kamu ambil dulu Lot. Apa yang kamu pilih? Lot salah pilih. Dia lihat ada lembah yang subur, enggak jauh dekat. Dia mau cari gampang-gampang aja. Saudara sekalian, jangan pikir yang gampang tuh itu nyaman, belum tentu. Itu di luarnya lagi promosi tuh, ya. Ternyata itu adalah Sodom dan Gomora. Lot salah pilih. Dan hebatnya, setelah Lot terpisah dari Abraham, sejak hari itu Abraham diberkati Tuhan. Tuhan bilang, Abraham, pandang semua ini. Sejauh matamu memandang, itu punyamu. Haleluya. Orang yang mengalah, visinya diperluas oleh Tuhan. Hidupnya diperluas oleh Tuhan. Kapasitasnya diperluas oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Makanya supaya nggak berantem laki bini nih, suami istri, ngalah aja. Makanya saya belajar sama istri saya, kalau dia lagi nggak mood nih, cucuk kayak transistor rusak gitu ya, diam aja. Kalau saya nyaut itu pasti ngeledek ya. Kenapa? Aja berantem loh. Kan diam aja. Atau kalau saya lagi spanning gitu loh ya, dia diam. Saya lagi lupa minum amlodipin ya, dia mulai diam gitu. Nah kalau dua-dua teriak, tetangga yang minum amlodipin lama-lama, betul nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah saya mau beritahu, mengalah itu indah. Mengalah itu indah, makanya kita harus jadi orang yang cinta damai. Rahasia hidup bahagia, rahasia hidup bebas stres, kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, kenapa orang suka bertengkar? Salah satu penyebab orang suka bertengkar adalah mungkin dia terluka, dia tertolak. Orang yang tertolak akan menolak orang lain. Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Makanya kenapa ada orang kok jadi biang kerok ya? Selalu bikin masalah, selalu bikin ribut, selalu bikin kita kesel. Saya perhatikan jangan-jangan nih orang tertolak. Jangan-jangan nih orang terluka. Kenapa? Orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Orang yang tertolak akan cenderung menolak orang lain. Nah, dia nggak bisa menerima orang lain karena dia merasa dirinya nggak diterima. Dia bermasalah dengan dirinya. Akibatnya dia bermasalah dengan dirinya. Kemanapun dia pergi, dia akan bermasalah dengan orang lain. Karena dia belum beres, dia belum selesai. Satu hari saya keluar rumah, rupanya saya injak nya anjing. Anjing kan baunya sedap-sedap ngeri gitu ya, baunya. Nah waktu itu saya pikir nih kok dunia ini bau ya? Kok dunia ini bau ya? Saya masuk ke rumah, saya kemana pergi kok bau ya? Begitu saya lihat di telapak kaki sendal saya, ternyata ada sesuatu yang weird gitu ya, ternyata ada Jadi seringkali kita menuduh semua orang bermasalah. Ini kayaknya nggak benar nih, orang ini nggak benar nih, orang ini nggak benar nih, orang ini gini. Jangan-jangan kita yang nggak benar. Jangan-jangan sumber nggak benar tuh diri kita. Karena mungkin pengalaman kita pernah ditolak, pengalaman kita pernah kepahitan, pengalaman kita pernah terluka, kita akan melukai orang lain, kita akan menolak orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali penyebabnya kita bertengkar itu ego, betul nggak? Ego. Makanya kata hawa nafsu itu juga dipakai ego. Semua orang punya ego. Kalau ego kita dikutik, kalau ego kita disinggung, kita pasti marah. Kita pasti berantem. Nah, untuk menundukkan ego ini tidak mudah. Makanya dalam pernikahan tidak boleh kata I. Kalau kita sudah menikah, kata saya tidak boleh, mesti dicoret. Yang harus dipakai kata kami. Artinya kita berdua. Tidak ada lagi kata saya harus gini, nggak bisa. Ketika kita menikah, kita harus blend dengan pasangan kita. Kita harus menyatu dengan pasangan kita. Tidak ada lagi Agustutan, nggak ada lagi ling-lingutan ego. Kita udah membaur menjadi we, menjadi kami. Seringkali kita mempertahankan ego kita.
merasa diri benar, merasa diri tidak salah, mempertahankan hak argumen kita. Kita berkata argumen kita yang paling benar, pendapat kita yang paling benar. Kita nggak mau ngalah, akibatnya ributlah, terjadilah pertengkaran. Kita nggak mau dengar pendapat orang lain, kita merasa pendapat kita paling benar. Nanti bulan November akhir istri saya mau ulang tahun. Dan luar biasa sekali, dia kepingin ini ulang tahun yang ke berapa sayangnya? Yang ke 30 something lah, sudah 30 plus gitu ya. Mau ulang tahun yang ke 50 dibocorin. Udah 50 tahun loh kamu sayangnya. Udah mau umur 50 tahun, dia bilang gini, papi mau dirayain nggak? Saya bilang, saya pengen rayain kamu di hotel termewah di Jakarta. Saya mau undang Yosua Yongki Wiranegara bersama ibu. Saya mau undang teman-teman New York itu untuk datang ke Indonesia untuk merayakan ulang tahun kamu. Saya bilang sama istri saya, ketawa dia. Terus kita cari-cari tempat, saya bilang udahlah kita teman-teman dekat aja kumpul, kita doa, kita rayain makan. Ya oke, kita cari-cari restoran, ternyata cukup mahal juga ya. Akhirnya puji Tuhan tiba-tiba minggu lalu tuh sebelum kita Zoom itu, saya kemarin tuh Zoom agak grogi. Kenapa? Karena saya dapat telepon dari teman saya yang punya satu restoran fine dining Indonesian food di Jakarta. Terkenal restorannya, nggak usah sebutkan dulu di mana tempat dan alamatnya. Nanti ada drone yang datang nanti pada akhir November, repot ya. Nah, saudara sekalian, dia bilang gini, Pak, Ibu, nanti kan ulang tahun nih Pak. Iya, saya bilang. Saya punya tempat restoran, Bapak tahu ya, saya tahu, saya pernah makan di restorannya. Itu lantai 3 saya kasih full buat Ibu. Mungkin bisa kumpul 30 orang, dan saya take care semuanya. Bapak tinggal datang, undang tamu, rayain ulang tahun Ibu. Itu kemarin Jumat lalu tuh lagi terima telepon, makanya waktu nyanyi itu saya grogi. Kenapa? Yang bener nih, masa nih? Apa benar nih gitu ya? Saya kayak shock gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu jumlahnya cukup besar loh, karena restorannya benar-benar fine dining gitu ya, mahal restorannya. Jadi rencananya nanti akhir November istri saya ulang tahun ke-50 dirayain nih, puji Tuhan. Bisa ngumpul 30 orang, tapi harus dipilih orang-orangnya ya, yang bisa datang VIP ya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita mulai persiapan nih. Nah ini mulai timbul konflik nih. Kenapa? Istri saya maunya begini-begini, pakai balon-balon. Karena lagi tren orang pakai backdrop tuh balon. Saya bilang sayang tuh balon harganya 1,5 juta. 1,5 juta lu pakai 2 jam kempes dia. Nah kita ngapain 1,5 juta habis gitu loh ya, hanya demi balon. Ya kalau orang foto di sana, kalau orang nggak foto sayang. Pernah nggak bisa dong, kan ulang tahun saya kan cuma sekali berumur 50 tahun. Emangnya lu sekali 50 tahun, 49 juga lu sekali. Emangnya pernah 2 kali lu umur 49? Nggak pernah kan? Semua orang juga ulang tahun sekali. Betul nggak? Saya 58 ya sekali. Bukan tahun depan saya 58 lagi. Enggak, 59. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, terus saya bilang gini, sayang, kalau kamu nggak ngalah terserah kamu. Itu pilihan kamu. Saya doa aja, saya nggak mau ribut gara-gara balon. Lucu kan kita bertengkar gara-gara balonku ada 5, nggak mau. Akhirnya saya bilang terserah kamu. Terus akhirnya dia bilang, ya udah deh, nggak perlu pakai balon lah ya, karena balon itu juga dia kita pakai acara selesai diambil sama yang pasangnya, kita nggak bawa pulang ke rumah juga percuma gitu loh ya, sampai di rumah juga kempes. 1,5 juta coy, $100 Amerika. Bagi orang Amerika mah gampang, bagi WMP itu kecil, itu cuma apa, maaf ya, debu-debu aja tuh kan. Tapi bagi kami 1,5 juta di tengah pandemi ini besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah mulai terjadi perbedaan pendapat, istri saya mau dibuat begini, sekalian dong buat begini. Udah, ntar lu pergi ke butik, lu beli baju Christian Dior, lu beli sepatu apa Chanel, lu beli habisin tuh duit lu, saya bilang gitu. Tapi tadi dia bilang nggak usah deh, pakai baju biasa aja. Kita cari di toko, ada toko favorit dia orang Medan tuh di Pluit sana. Kita ke Muara Karang aja, beli baju, kesian ya. Dari butik turun ke Muara Karang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Plaza Indonesia turun level ke Muara Karang. Ya, kalau kita nggak mau ngalah, nggak ada jalan keluar.
nggak ada solusi. Kita ngotot, nggak ada gunanya. Mari kita baca deh. Ego ini harus dikalahkan. Ibrani 12 ayat 14-15 menulis demikian. Ibrani 12 ayat 14-15 menulis begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Keren ya. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Itu artinya inisiatif siapa? Kita. Itu usaha siapa? Kita. Kita harus berusaha keras, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup damai, berdamai dengan semua orang. Kita harus berdamai dengan semua orang. Ingat ya kata shalom. Shalom, kita sering bilang shalom. Tahu nggak shalom itu artinya apa? Damai yang seutuhnya. Damai yang sepenuhnya. Artinya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Itu kata shalom. Shalom itu sepenuhnya, seutuhnya, komplit. Artinya kita berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan sesama kita. Kita berdamai dengan diri kita. Enak aja ngomong shalom. Kita aja nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Enak aja ngomong shalom. Kita masih ribut, simpan kepahitan sama orang lain. Shalom apa itu? Nah, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Dalam bahasa terjemahan New Living Translation bagus banget. Work at living in peace with everyone. Work at living in peace. Kita harus hidup damai, berdamai dengan semua orang. Sama tetangga damai. Jangan gara-gara piring berantem, hanya gara-gara pohon mangga berantem. Karena pohon mangganya daunnya jatuh ke rumah kita. Kita berantem. Ya kan? Dan salah satu terjemahan lagi dikatakan continually pursue peace with everyone. Harus terus-menerus, continually, jangan cuma sekali. Terus-menerus berusaha untuk mengejar damai, untuk berdamai dengan semua orang, berdamai dengan semua orang. Cari musuh gampang, cari lawan tuh gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti Bapak Ibu turun ke Bronx, Bapak Ibu maki-maki orang, langsung dipukul Anda kan, langsung jadi lawan. Cari kawan tuh sulit loh, cari kawan tuh nggak gampang. Makanya kita harus continually pursue peace with everyone. Nah, dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya, dengar ya, orang bahagia, orang sukacita itu kalau dia hidup damai. Damai dengan sesama. Betul nggak? Rumah tangga kita kalau damai, aduh rasanya damai di surga, damai di bumi, damai di hati, Pak Yongki ya. Betul nggak? Coba kalau ribut terus, kayak neraka Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan, dan kejarlah kekudusan. Jadi kita harus kejar yang pertama hidup damai dengan semua orang. Yang kedua kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya gini, kita harus sadar semua karena kasih karunia Allah. Kenapa orang tidak bisa menerima orang lain? Kenapa? Karena dia tidak menyadari kasih karunia Tuhan menerima dia. Betul nggak? Makanya orang yang berdosa, orang yang merasa dirinya tidak layak, ketika Tuhan menerima dia, maka dia akan gampang untuk menerima orang lain. Saya perhatikan gini, dulu saya punya masalah ini. Saya sering menghakimi orang, ngejat orang. Saya sering underestimate orang. Kenapa? Karena saya merasa hidup saya baik-baik aja. Hidup saya kudus. Saya ini kalau dia dipakai sayap langsung terbang jadi malaikat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bukan Lucifer ya. Nah Bapak Ibu, saya ini hidup baik-baik saja. Saya merasa saya orang baik. Karena saya merasa orang baik, saya merasa hutang dosa saya nggak terlalu mahal harganya. Tapi kalau orang itu jahat, bandel, nggak pantas diselamatkan, terus diselamatkan Tuhan. Aduh hutangnya tuh sama Tuhan besar banget. Makanya seringkali kenapa kita nggak bisa menerima orang lain? Karena kita tidak menyadari semua karena kasih karunia. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu harus sadar loh. Kita ini ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Pak Yongki bisa ada di New York itu karena kasih karunia Tuhan. Bayangkan man, the city never sleep baby. Haleluya, kota idaman semua orang New York. Kemarin teman-teman saya semua di New York, ada Denny Sumargo, Luna Maya, NC Storia. Semua teman-teman saya lagi di New York kemarin. New York. Itu semua kasih karunia. Nah kalau kita sadar semua kasih karunia Tuhan, apa hak kita menghakimi orang?
Apa hak kita tidak bisa menerima orang? Apa hak kita memilih-milih orang? Betul nggak? Kalau Tuhan mau pilih kita, bukan Agus Lutang yang Tuhan pilih. Kalau Tuhan mau pilih-pilih, mungkin Joshua Yongki nggak masuk qualified. Betul nggak? Yang Tuhan pilih mungkin cuma si WMP doang, karena agak keren dong, ada jenggotnya. Betul nggak? Yang lainnya nggak masuk kualifikasi. Tapi Tuhan tuh kasih karunia. Kalau kita bisa ada sekarang, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita sadar kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan, kita bisa mengampuni orang, kita bisa menerima orang, kita bisa bergaul dengan semua orang. Nah, dikatakan supaya jangan tumbuh akar yang pahit, the root of bitterness, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan begini, watch out that no poisonous root of bitterness. Ternyata akar kepahitan itu beracun. Poisonous. Artinya itu poison, itu racun. Makanya jangan simpan kepahitan sama orang, jangan simpan dendam, kebencian, kekecewaan. Karena itu jadi racun bagi kita. Kita sedang meracuni diri kita. Kita sedang meracuni tubuh kita. Dalam terjemahan lain dikatakan, the root of resentment. Akar kemarahan. Orang marah sekarang. Orang penuh kemarahan, kegarangan sekarang. Nah, kita belajar hidup damai dengan semua orang. Ada satu ayat terakhir yang mau sampaikan. Matius 5 ayat 23 dan 24 menulis demikian. Matius 5 ayat 23-24 ini ayat ini dahsyat banget. Ayat ini memberkati saya luar biasa. Dikatakan begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu. Pergilah apa? Berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya kalau Anda beribadah nih, Anda tahu nih ada ganjalan dengan si WMP, ada ganjalan dengan Denny Akuang. Tinggalkan persembahan, tinggalkan ibadahmu, berdamai dulu, baru kemudian balik bawa persembahan. Ternyata hidup berdamai, rekonsiliasi itu lebih penting dari bawa korban, saudara. Buat apa kita bawa korban? Buat apa kita beribadah? Kalau hati kita penuh benci, dendam, ganjelan kepada orang dan orang ganjelan sama kita, aduh, kita nggak akan diberkati. Persembahan ibadah kita tidak akan diterima oleh Tuhan. Berdamai dulu, bereskan dulu. Setelah beres, baru kita bawa persembahan kita. Baru persembahan kita, korban kita akan diterima oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau dewasa dalam iman kita. Kita mau cinta damai, kita tidak mau ada konflik, pertengkaran terjadi. Mungkin banyak rumah tangga yang sedang ribut, bertengkar, terancam bercerai. Kita mau belajar ego ini dikalahkan. Hawa nafsu ini ditundukkan. Jangan izinkan hidup kita jadi hancur. Rumah tangga kita jadi hancur. Gara-gara konflik. Gara-gara pertengkaran. Setiap ada pertengkaran cepat selesaikan. Ada teman saya 3 bulan gak saling ngomong suami istri. 3 bulan gak saling ngomong. Pakai kode-kode aja seperlunya. Ini ada teman saya lagi pisah ranjang. Satu rumah bisa ranjang. Hanya gara-gara masalah sepele kecil aja. Saya bilang cepat ngobrol. Sudah setahun lebih nggak ngobrol. Hampir 2 tahun. Ayo kalau ngobrol kamu harus sapa istri kamu. Sungkan segen nggak enak Jadi nggak berani kan. Padahal itu istri sendiri. Aduh, hidupnya nggak bahagia. Makin kurus kering. Makin dekil dia. Hidupnya nggak teratur. Sian banget, saya lagi berdoa buat dia. Supaya Tuhan memberikan kekuatan, istrinya juga keras, kita ajak ketemu juga nggak mau. Aduh, saya lagi berdoa, saya lagi bergumul. Rumah tangga seperti apa kayak gitu? Nggak akan bahagia, nggak akan sukacita. Dia jadi kurus, sakit-sakitan. Dia teman baik, dia orang baik, orangnya baik sekali. Tapi saya nggak kira
badai ini terjadi dalam rumah tangganya. Kemarin saya diundang makan seorang teman, dia buka restoran, ketemu satu anak muda umur 40. Dia baru cerai dengan istrinya. Saya bilang, aduh kesian banget umur 40 udah cerai. Kenapa? Istrinya KDRT, bukannya pukul istrinya cakar, pukul dia sampai berdarah-darah, sampai kadang-kadang pakai pisau. Dia nggak tahan, dia bilang terancam hidup saya. Hidup jomblo akhirnya jadi duda, masih muda. Ya bayangin hancurlah di Jakarta. Pada yang ngerinya, mereka itu koordinator marital counseling, sudah. Jadi orang kalau mau married, counselingnya sama mereka yang atur. Iblis menyerang, menghancurkan rumah tangga mereka. Makanya kita mau cerita damai. Kalau tidak perlu konflik, ngapain konflik sih? Habisin waktu, energi, menyita semua hal dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang yang dewasa bersuka cita dalam tekanan. Tidak membeda-bedakan orang, tidak pilih kasih, bisa menjaga, mengontrol mulutnya, perkataannya, dan cinta damai, menghindari konflik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk segala kebaikan, rahmat, anugerah-Mu yang kami boleh terima. Terima kasih Bapa, Kau terus bekerja lebih dan lebih dalam lagi bagi setiap jemaat-Mu yang ikut ibadah Zoom pada pagi ini. Kami mau bertumbuh dalam iman kami. Kami tidak mau jadi kanak-kanak, tapi kami mau menjadi orang yang dewasa penuh di dalam Tuhan. Ajar kami ya Bapa untuk cinta damai, untuk menghindari konflik pertengkaran terjadi. Kami tahu semua karena hawa nafsu kami, semua karena ego kami ya Tuhan. Kau sembuhkan hati kami, Kau sembuhkan jiwa kami ya Bapa. Mungkin kami pernah mengalami trauma kepahitan, tertolak, kami terluka dalam hidup kami. Sehingga akibatnya kami suka melukai dan menolak orang lain. Oh Jesus, haleluya. Kalau ada konflik-konflik dalam pernikahan kami, konflik-konflik dengan sesama kami mau bereskan. Kami mau berdamai dengan semua orang terus menerus Tuhan, continually ya Bapa. Karena kami tahu akar kepahitan, akar kemarahan itu racun bagi tubuh kami. Kami sadar kami ada semua karena kasih karunia. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengasihi kami mau belajar mengasihi orang lain. Kalau Tuhan bisa menerima kami mau belajar untuk menerima orang lain. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan untuk berdamai dengan semua orang. Mengejar perdamaian. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Dan berdamai dengan diri kami. Berkati Pastor Yongki, Ibu Yongki. Berkati semua jemaat BMC New York ya Bapa. Keberkati Kau pakai mereka luar biasa, pengurapan yang dahsyat tercurah. Apa yang menjadi kerinduan hati Pak Yongki, Bu Yongki, Tuhan berkati. Tuhan berikan yang terbaik, yang terindah, yang terdahsyat, yang termulia ya Bapa. Pengurapan dan hikmat-Mu penuh dalam hidup mereka. Dalam pengembalaan beri kesabaran, ketabahan, kekuatan ilahi. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.